Selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara-saudari para pengikut setia sampan dimanapun saat ini Anda berada. Kembali saya Pater Domi Kevi SPD menyapa Anda melalui renungan harian. Semoga kita semua senantiasa dilindungi dan diberkati Tuhan. Saudara-saudari terkasih, iman, pengetahuan, dan iman pengalaman. Saudara-saudari terkasih, hidup iman kita terbentuk dari dua hal, dari pengetahuan dan juga dari pengalaman hidup. Ketika Yesus bertanya kepada murid-muridnya, apa kesan orang atau apa kata orang tentang dirinya? Banyak orang berdasarkan pengetahuan mereka menjawab, ada yang mengatakan seperti Elia, ada yang mengatakan Yohanes, atau salah satu dari para nabi. Jawaban ini jelas merupakan jawaban pengetahuan. Dan jika iman hanya sampai pada pengetahuan, itu berarti bahwa iman itu belum masuk ke dalam hidup seseorang, tetapi ia berada di dalam kepala seseorang. Akibat apa yang akan muncul dari iman yang hanya sampai pada pengetahuan? Bahwa ia mungkin menghafal semua doa, ia juga mungkin menghafal semua hukum dan peraturan agamanya, tetapi dia tidak menghidupinya. Oleh karena itu, Yesus melanjutkan dengan pertanyaan, tetapi apa katamu? Siapakah aku? Ini pertanyaan Yesus tentang hal yang kedua yang membentuk kehidupan iman kita, yaitu pengalaman hidup. Bahwa orang harus sampai pada tingkat merasakan peranan Tuhan di dalam hidupnya, dalam susahnya maupun dalam senangnya. Sehingga ketika berhadapan dengan berbagai macam dinamika kehidupan, orang tidak mudah untuk membuat kesimpulan tentang pengalaman yang ia alami. Pertanyaan Yesus, tetapi apa katamu, menagih pengalaman hidup kita bersama Tuhan. Dalam susah bagaimana peran Tuhan, dan dalam senang bagaimana peran Tuhan dalam hidup kita. Saudara-saudari terkasih, iman yang hanya sampai pada pengetahuan akan berakibat pada orang sembahyang, orang tahu hukum-hukum agama, tetapi kehidupannya penuh dengan berbagai macam hal yang bertentangan dengan agamanya, yang bertentangan dengan apa yang dia hafal. Oleh karena itu, Yesus mengajak kita untuk sampai pada bagaimana kita mengalami Allah dalam seluruh perjalanan hidup kita. Karena pengetahuan kita tidak cukup. Tidak pernah ada orang yang memerintahkan Tuhan atau meminta Tuhan untuk merancang hidupnya. Pengetahuan tentang Allah itu sangat di luar nalar kita. Maka iman kita tidak cukup kalau hanya sampai pada pengetahuan, tetapi sampai pada bagaimana kita mengalami Allah berperan di dalam hidup kita. Jika Allah betul-betul kita mengalami, maka ketika kita susah, kita tidak akan mengatakan Tuhan tidak adil, mempersalahkan Tuhan, atau melemparkan kesalahan itu kepada sesama. Jika iman itu sampai pada pengalaman hidup, ketika kita mengalami kegembiraan, kita tidak akan jatuh dalam kesombongan bahwa seolah-olah karena jasa kita lah maka kita menjadi seperti ini. Saudara-saudari terkasih, marilah kita membentuk hidup iman kita mulai dari pengetahuan-pengetahuan, tetapi harus sampai pada pengalaman hidup, bagaimana kita mengalami Allah hidup di dalam setiap pergumulan hidup kita. Jika kita bisa berkesan karena membaca, mendengar, tetapi kita harus sampai pada mengatakan Allah dalam hidup saya itu seperti apa. Kita mohonkan rahmat dan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Turunkanlah berkat untuk kami semua, dan terutama mereka yang sangat membutuhkan bantuan dan pertolongan-Mu, yakni mereka yang sakit dan mereka yang sedang menghadapi kesulitan hidup yang berat. Berkatilah kami semua demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.